Selamat pagi pemirsa, saya Willy Adi Cakra Perdana. Jumpa lagi di Tahun 2006, gempa bumi dengan kekuatan 5,9 magnitudo mengguncang Bantul, Yogyakarta. 4.143 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Letusan Gunung Merapi di Bantul, Yogyakarta tahun 2010. Akibat peristiwa ini, 60 orang meninggal terkena sapuan udus gembel. Tahun 2018, tsunami terjadi di Pantai Anyer, Pandeglang, Banten. 29 orang meninggal dunia dan 165 orang mengalami luka-luka. Ratusan rumah yang berdekatan dengan bibir pantai rusak tak berbentuk. Bencana tanah longsor tahun 2017 di Kabupaten Ponorogo mengakibatkan 28 orang meninggal dunia, serta puluhan rumah rusak tertimbun tanah longsor. Kebakaran hutan di Mojokerto tahun 2019, seluas 725 hektar hutan di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo terbakar. Bencana alam bukan hanya peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, seperti kekeringan di Kabupaten Mojokerto tahun 2019. Sebanyak 7.386 jiwa di 3 kecamatan mengalami krisis air bersih. Untuk mengetahui kondisi terkini, saat ini kita terhubung dengan reporter yang berada di lokasi banjir. Ya, terima kasih. Seperti yang telah disampaikan dari teman saya di studio, di sini kita bisa lihat kalau kali di sini atau sungai di sini itu terjadi peluapan ya. Bisa kita lihat di sini cukup tinggi karena kemarin malam disertai hujan yang cukup tinggi, dan juga karena di situ bisa kita lihat terdapat banyak tumpukan-tumpukan sampah yang mengakibatkan kali itu meluap. Ya, bisa kita lihat di sini juga ada banyak sampah yang tadinya di dalam kali ini lalu dinaikkan di sini. Seperti yang bisa dilakukan saat terjadinya banjir. Apabila kali ini naik dan terjadi banjir, yang bisa dilakukan adalah program penghijauan daerah hulu sungai. Itu harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Upaya konservasinya yaitu tidak membuang sampah di sungai atau selokan, dan juga membersihkan selokan atau kali atau got atau apapun itu setiap hari. Untuk upaya mitigasi sebelum banjir, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyebab banjir dan dampaknya. Lalu menyiapkan tempat pengungsian dan promosi keterlibatan masyarakat dan pertolongan diri sendiri. Lalu yang bisa dilakukan saat banjir yaitu kita harus mengutamakan pencarian korban terlebih dahulu, lalu bisa dibawa ke tempat pengungsian. Lalu melindungi daerah permukiman dari pencurian, karena kalau terjadi banjir seperti ini tidak sedikit orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat kejahatan. Lalu untuk setelah banjir, upayanya yaitu memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, membersihkan sarana dan prasarana yang kotor, membersihkan sampah bekas, dan melakukan pendekatan terhadap lembaga donor atau organisasi yang siap membantu. 3 desa di perbatasan antara Mojokerto Jombang terendam banjir pada awal Februari 2020. Selain mengakibatkan jalur alternatif penghubung 2 kabupaten ini terputus, banjir juga mengakibatkan ratusan warga di 3 desa ini mengungsi. Banjir yang melanda 3 desa ini kerap kali terjadi, bahkan sejak belasan tahun lalu saat musim penghujan. Inilah penampakan banjir yang ada di Dusun Tempuran. Terlihat bahwa banjir tersebut berada pada kedalaman lutut orang dewasa dan juga banyak merendam rumah warga. Baik, itu tadi berita hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.